Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersyukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa Allah melimpahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak, yang setiap harinya kita tidak dapat menghitung karena banyaknya. Oleh karena itu senantiasa kita bersyukur atas nikmat tersebut dengan membasahi lisan kita, lalu melaksanakan kegiatan-kegiatan positif, terutama kegiatan ibadah sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, teladan kita yang kita ikuti tidak hanya untuk kegiatan peribadatan tetapi juga dalam keseharian. Sungguh akhlak beliau layak untuk kita tiru semuanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kajian terkait dengan beribadah kepada Allah, beribadah tetapi tidak berlebih-lebihan di dalamnya. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Az-Zariyat jelas ditegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dari konteks ini jelas ada perintah bagi kita semua sebagai manusia bahwa keberadaan kita diciptakan oleh Allah supaya kita beribadah kepada Allah. Oleh karena itu ini bagian dari tanggung jawab kita, bagian dari kewajiban kita untuk senantiasa beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam peribadatan yang kita lakukan, jangan sampai ibadah kita itu menjadi ibadah yang sia-sia. Ibadah yang sia-sia itu seperti apa? Yang kita beribadah tetapi tidak mengikuti syariat, ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya. Oleh karena itu senantiasa kita harus berpegang kepada kedua hal tersebut, yang itu juga disyaratkan, diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa sungguhnya ketika kita berpegang kepada dua peninggalan Rasul tersebut, lan tadillu abadan, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Oleh karena itu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita harus menjaga ibadah kita adalah ibadah yang sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dulu pernah ada para sahabat yang berkeinginan untuk melihat bagaimana ibadah Rasul. Diriwayatkan dari hadis ini dari Anas. Meriwayatkan hadis ini, Ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang 3 orang sahabat menuju ke rumah istri-istri Rasul. Yang kita tahu semua bahwa Rasulullah setelah sepeninggal Khadijah, beliau memiliki istri lebih dari 1. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa kedatangan para sahabat kepada istri-istri Nabi tersebut? Mereka ingin mengetahui sesungguhnya seperti apa ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau tidak di tempat publik, yaitu ketika beliau di rumah. Bagaimana sholat beliau di rumah, bagaimana puasa beliau sehariannya, dan bagaimana beliau mengelola keluarga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka istri-istri tadi menyampaikan informasi kepada mereka bertiga. Lalu mereka bertiga itu berdiskusi, oh kalau seperti itu berarti ibadah yang dilakukan oleh Rasul bukan ibadah yang banyak, bukan ibadah yang sulit untuk kita tiru. Di antara mereka lalu mengatakan,
aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi posisi kita dibandingkan dengan posisi Nabi itu di mana? Tidak ada bandingannya. Beliau adalah orang yang mulia. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah itu, kata salah satu dari tiga itu menyampaikan, adalah manusia yang diampuni dosanya yang lampau maupun yang akan datang. Maka kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bersepakat untuk melakukan ibadah yang diharapkan dapat meningkatkan derajat kemuliaan dirinya berbanding dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu dari ketiganya mengatakan, kalau begitu fa usalliya laila abadan. Saya bertekad akan sholat malam setiap malam tanpa tidur selama-lamanya. Lalu yang satunya juga mengatakan, nah kalau kamu sholat malam, saya akan asumu zahr abadan. Saya akan berpuasa sepanjang tahun selama-lamanya. Lalu yang satunya tadi melihat dari sosok Rasulullah yang juga disibukkan oleh keluarga, lalu dia mengatakan, wa ana tazilun nisa, saya akan meninggalkan wanita. Saya tidak akan menikah wanita abadan selama-lamanya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini tekad yang dimiliki oleh tiga sahabat tadi, tetapi dia tidak sadar bahwa sesungguhnya apa yang dia lakukan itu menyelisih dari yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka atas apa yang dilakukan oleh tiga sahabat tadi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka. Lalu Rasulullah menerangkan, saya mendengar kalian kada wa kada, kalian mengatakan ini dan ini. Lalu Rasul menguatkan, amma wallah inni la ahsakum lillah wadkakum lah. Sesungguhnya demi Allah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Tetapi saya ini tidur dan bangun di sepertiga malam yang terakhir. Saya juga berpuasa dan di hari-hari yang lain saya tidak berpuasa. Dan saya juga menikah. Dan ketahuilah, sesungguhnya nanti saya akan membanggakan orang-orang yang memiliki istri dan banyak anak, akan saya banggakan di hadapan para nabi sebelumnya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, semangatnya boleh untuk beribadah, tetapi tidak boleh semangat yang berlebih-lebihan itu lalu menyelisih dari apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka di dalam hadis itu lalu Rasulullah mengingatkan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa saja yang tidak suka, tidak senang atau benci terhadap sunnah-sunnahku dari setiap yang dilakukan oleh Rasulullah, terlebih kaitan dengan ibadah, maka dikatakan dia bukan termasuk umatku. Oleh karena itu menjaga ibadah kita itu menjadi sesuatu yang sangat penting, supaya ibadah yang kita lakukan ini bukan ibadah yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, bahkan tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena salah kita melakukannya. Maka Rasul mengingatkan, man amala amilan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal ibadah yang itu tidak ada perintahnya dari Rasul atau dari kami, maka sungguhnya ibadah itu tertolak. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak boleh kita lalu melebihi dari syariat yang seharusnya. Maka kita jaga ibadah kita sesuai dengan perintah Al-Quran, kita jaga sesuai dengan contoh baginda Rasulullah SAW bagaimana melaksanakan ibadah. Maka mudah-mudahan
ketika kita senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, ibadah yang kita lakukan itu ibadah yang baik, ibadah yang diterima dan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.